Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain, kita akan buka pertemuan malam hari ini. Pertama-tama selamat ulang tahun dulu buat Pak Seto nih. Semoga sehat selalu, selalu dalam lindungan Tuhan yang kuasa dan penuh berkat. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan lanjutkan pertemuan BKSN yang keempat, yang dengan judul topik utama adalah sumber keadilan. Dan yang keempat ini dengan subjudul Menjadi Manusia yang Bersukacita karena Allah yang Adil dari Habakuk 3 ayat 1 sampai 19. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Roy. Silakan Pak. Baik Pak, baik Bapak Ibu, mari kita buka pertemuan malam ini, kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra Dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih Selasa malam ini kami kembali dapat berkumpul, yang kami percaya ini semua berkat kuasa kasih-Mu untuk melanjutkan pembahasan kami dengan pemimpin kami Pak Seto Marsudi. Malam ini kami akan membahas tema keempat dari bulan Kitab Suci Nasional yang diambil dari kitab Habakuk. Berkatilah Pak Seto, berkati kami semua Bapak. Bukalah mata hati kami agar pesan-pesan yang kami terima, yang kami imani benar-benar meresap dalam hati kami. Dan juga pimpinlah kami semua umat-Mu Bapa dalam merayakan bulan Oktober sebagai bulan Rosario agar dapat sungguh terlibat di lingkungan dan dimanapun kami berada, mewujudkan semua kehendak-Mu dalam kehidupan kami, baik di tengah keluarga maupun sesama. Semua doa, ucapan syukur selalu kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Tuhan dan Putra, dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Roy. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Selamat malam, Malam Ibu Pak. semua. Mana pertemuan di lingkungan berat ya? Berat. Yang apa? Sedih melihat pertemuan di lingkungan. Sedih, Pak. Nggak ada buat kitab suci. Tuh, udah dibilang. Atau Pak Roy bilang saja, apakah perlu kami carikan Alkitab kalau pada nggak punya Alkitab gitu. Itu pasti akan ditertawakan kalau di Jakarta kesulitan mendapatkan Alkitab kan. Gitu, Pak. Nggak mau, Pak. Nah, kemudian ya itu yang hal yang kita memang perlu perhatikan. Jadi tapi ya saya cuma bisa cerita, saya nggak bisa apa nggak punya kuasa lah saya untuk menganjurkan, mengajak ini. Saya ngomongnya jadi sinis karena Bapak Ibu ngajak orang-orang seperti itu untuk bawa Alkitab pun setengah mati. Nanti kalau bawa masih lumayan dan kemudian kita bisa belajar membuka Alkitab bahkan ya. Minimal ya. Tapi kalau sudah tidak membawa, lalu ya kita akan benar-benar mengalami kesulitan. Ini tujuan bulan kitab suci itu supaya umat membaca kitab suci, belajar membaca kitab suci. Saya sendiri termasuk yang tidak sepakat menaruh teks kitab suci di dalam buku panduan. Sudah lama saya menyampaikan ketidaksetujuan itu. Karena begitu disiapkan teks, kemungkinannya ya ini orang nggak mau baca kitab suci, nggak mau buka kitab suci. Padahal awalnya pencantuman teks kitab suci dalam buku panduan itu untuk memperhatikan, untuk menolong, ya
umat Katolik di daerah-daerah yang kesulitan untuk mendapatkan Alkitab. Jadi kan misalnya ya tahun 80-an, tahun 90-an itu kan saya punya kesempatan untuk pergi ke banyak tempat, itu benar terjadi dalam satu stasi atau lingkungan itu yang punya Alkitab cuma ketua stasi atau ketua lingkungan, umat nggak punya. Dan itu benar terjadi. Tetapi itu kan hanya berlaku untuk daerah-daerah yang memang kesulitan untuk mendapatkan Alkitab. Karena pengiriman Alkitab ke daerah itu hambatannya macam-macam. Dulu ya, itu ongkos kirim Alkitab dengan harga Alkitab bisa jadi lebih mahal ongkos kirimnya. Dan kemudian ya setelah ada program subsidi Alkitab untuk keuskupan-keuskupan, maka ya keuskupan mendapatkan kuota dengan jumlah tertentu ya. Saya nggak tahu sekarang berapa ratus, tapi dulu sampai 500 diskon plus ongkos kirim free. Jadi itu subsidinya itu ada diskon. Kemudian ya seingat saya pernah sampai 30% dah. Diskon Alkitab plus free ongkos kirim, terutama ke keuskupan-keuskupan yang di pelosok. Dan itu pun seingat saya itu dari tahun 2005. Dari 2005. Jadi sudah hampir 20 tahun itu dilakukan. Tetapi itu sebenarnya belum menjangkau, belum mencukupi kebutuhan umat untuk Alkitab. Tetapi di sisi yang lain, ada juga keuskupan-keuskupan yang tidak memanfaatkan subsidi ini. Jadi ya tahun ini disediakan misalnya ya 500 untuk satu keuskupan. Ada yang sama sekali tidak mengambil subsidi itu. Dan ya akibatnya ya hal Alkitab murah itu ya enggak terakomodasi padahal sudah disiapkan, sudah disediakan. Nah, kemudian tantangan lain lagi ketika mengirim Alkitab ke daerah, itu kan Alkitab itu kan berat kan ya. Jadi ongkos kirimnya mahal dan nggak lewat pesawat. Kalau lewat pesawat pasti akan jauh lebih mahal. Ke daerah seringkali dengan kapal. Kalau pengiriman dengan kapal, kemudian ombak besar, muatan kapal harus dikurangi, ya, maka yang termasuk yang duluan dibuang itu Alkitab. Karena ya Alkitab itu berat, kalau sudah satu dus itu memang berat beneran. Ya ikan pun nggak bisa membaca Alkitab, jadi ya sudah tenggelam dan nggak terpakai sama sekali. Sudah dikirim, sudah sampai belum, ternyata nggak sampai. Ada pengalaman yang seperti itu di dalam pengiriman ini Alkitab. Tapi kemudian usaha ini terus dilakukan. Begini, orang lain, mungkin ada orang Katolik yang komplain, yang lain kok bisa mendapatkan Alkitab gratis gitu ya. Tapi Bapak Ibu, apakah benar ada yang gratis? Gratis itu kan artinya orang lain yang bayar kan? Saya nggak bayar, tapi orang lain yang bayar. Nah, kalau ada program Alkitab gratis, berarti ada orang lain yang menyediakan dana untuk pembelian Alkitab itu. Mau di gereja manapun sama saja. Nggak ada, ini Alkitab kiriman dari malaikat Gabriel tadi, jadi udah tinggal ambil nih kiriman dari surga. Enggak. Tetap saja ada yang mengumpulkan dana, membelikan Alkitab, lalu mengirimkannya. Ya, pernah kelompok-kelompok tertentu melakukan hal seperti itu. Kemudian saya dulu pernah mengurus
Kalau ada yang mau mentraktir Alkitab, ada yang seperti itu. Saya kirim, kadang dikirim, kadang saya bawa sendiri. Pernah berulang kali overweight karena perlu cepat dan harus naik pesawat. Ya, yang seperti itu sebenarnya bisa dilakukan. Yang diperlukan memang orang-orang yang mengorganisir kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Apakah masih diperlukan kegiatan seperti itu? Masih, masih. Kemudian yang berikutnya begini, yang tadi saya sebut ini sinis tadi ya. Jangkauan harus diperhatikan. Nggak cukup hanya menjangkau orang-orang dewasa. Apalagi ketemu orang-orang dewasa yang seolah-olah alergi kalau dengan Alkitab. Alasan pertama yang dikemukakan kenapa nggak bawa Alkitab, apa Pak Roy itu? Alasannya kenapa nggak bawa Alkitab? Berat, itu Pak. Kan udah ada di buku. Iya, Tuh. sudah ada teks ya. Iya, udah ada di teksnya nih. Itu. Ada Berat. handphone suci, Pak. Handphone suci. Dan itu dimanfaatkan di pertemuan lingkungan. Iya, anehnya begitu itu. Kalau handphone suci, justru kalau orang Katolik, saya lihat kok aplikasi Alkitabnya nggak ada ya. Alkitab Katolik segala nggak ada. Jadi dia memang hampir semua aplikasi ada, tapi giliran Alkitab nggak ada gitu. Tetap aja kesulitan. Kalau disuruh buka-buka, kan tinggal toel, tapi ya nggak ke toel-toel. Tek juga ya. Ya, hal yang sangat berat untuk dihadapi yaitu sebenarnya orang Katolik banyak yang tidak merasa memerlukan Alkitab. Lebih berat lagi, ini malas tahu. Ini yang paling sulit itu, malas tahu. Dan karena malas tahu, dampaknya kemana-mana. Dan kemudian ya jadi bermacam-macam ucapannya itu. Hanya karena mengatakan sebenarnya alasan dasarnya itu malas tahu. Nggak tahu juga nggak apa-apa kok. Nggak ngerti juga nggak apa-apa. Keingintahuan itu yang bisa dikatakan minim dan itu menghalangi firman untuk masuk ke dalam diri seseorang. Dan kemudian ya lebih luas ya orang juga malas tahu tentang isi imannya. Nah, mengajak orang dewasa itu sesulit itu. Saya tidak pernah mengabaikan sulitnya menghadapi situasi yang seperti itu. Tapi kemudian harus buat sesuatu. Jangan sampai generasi berikutnya sama dengan yang sekarang. Dan apa yang harus dilakukan? Nah, yang itu tadi saya cuma bisa cerita, curi anak-anaknya. Ambil anak-anak itu. Ajari untuk buka Alkitab. Aduh, Iya, makanya saya hanya bisa mengatakan, saya hanya bisa bercerita. Mengajak, menasihati tempat yang satu dengan tempat yang lain itu berbeda. Nah, hari Minggu itu kan kami ada talk show dengan Bapak Uskup Padang. Nah, kemudian kalau sampai melihat anak-anaknya, saya ada duduk di depan mendampingi Bapak Uskup kan sambil jadi hostnya. Nah, kalau melihat anak-anak itu sudah mulai, bukan ngantuk, anak-anak nggak ngantuk. 2 jam bicara nggak ngantuk. Tapi sudah ada yang mulai mainan ballpoint, mau mulai bicara sedikit, tapi merasa nggak tenang gitu. Malah obat saya. Ketika menemukan satu kata yang perlu diperhatikan, saya bisa ngajak anak-anak untuk buka Alkitab. Dan itu orang anak-anak bisa berebut dulu cepet-cepetan buka Alkitab. Dan itu menolong anak untuk balik konsentrasi lagi. Bicara tentang Bapak Uskup misalnya menyebut tentang misionaris, tentang misi gitu ya.
Maka yang kemudian kalau ketika waktu itu anak-anak memang sudah mulai nggak konsentrasi, lalu buka Injil Matius 28, 19, 20, baca bersama 3 kali. Kurang yang bacaan pertama masih kurang seru, ulang sampai 3 kali. Kemudian ketika Bapak Uskup bicara tentang melayani gitu, buka. Nah, kalau itu situasi-situasi yang memungkinkan untuk mengutip atau membaca Alkitab, dan kemudian itu malah menolong anak untuk balik konsentrasi. Tentang melayani, buka Markus bab 10 ayat 45. Itu menjadi hal yang bisa dikatakan seru. Dan kemudian membuka Alkitab itu menjadi kegembiraan. Nah, itu yang kita perlu bayangkan, cita-citakan dalam kehidupan umat Katolik. Bapak Uskup misalnya mengatakan, mengutip Paus Fransiskus tentang setiap orang harus bermimpi, jangan pernah berhenti bermimpi. Saya langsung katakan, saya nggak pernah berhenti bermimpi dari dulu sampai sekarang, saya mimpi terus. Dan salah satu mimpi yang kemudian lama-kelamaan sedikit demi sedikit terwujud, walaupun dalam ya lokal tertentu gitu ya, itu kita bisa melihat ada yang berubah. Anak-anak yang gembira, membukanya pun gembira gitu, bukan mengeluh. Lalu yang kelompok dewasa seringkali nggak mau buka, minta tolong sebelahnya bukain. Ini akan ketemu situasi yang kontra, situasi yang aneh, tetapi nyatanya seperti itu. Nah, dalam kursus-kursus Alkitab Suci ya saya mengajak para peserta untuk itu, bahkan belajar latihan membuka Alkitab. Kalau nggak belajar, ya nggak akan terampil buka. Terus ada yang bawa handphone gitu ya. Kalau kita belajar di kelas, saya jamin ada waktu-waktu tertentu mereka yang menggunakan Alkitab itu akan membuka Alkitab lebih cepat daripada yang menggunakan handphone. Saya bisa lakukan itu, bukan hanya bisa, saya berulang kali melakukan. Sehingga suatu kali ketika dalam sebuah ini kursus ya, ada peserta baru yang nggak tahu kalau saya mengajar, orang ini pamer tentang handphonenya dengan Alkitabnya, yang nggak usah repot-repot, bawa Alkitab, cukup bawa handphone gitu ya. Saya tetap mengatakan, handphone bisa menolong kita untuk membaca, iya, di kesempatan tertentu. Tetapi untuk belajar, bantuan dari handphone akan sangat kurang. Baru kemudian setelah, saya tetap mengatakan, tidak bisa kalau hanya dengan menggunakan handphone. Begitu saya sudah masuk ke berdiri di depan kelas dan mulai ngajak membuka Alkitab, orang tadi yang mulai panik. Ya karena belajar Alkitab memang saya ajak untuk membuka Alkitab. Yang lain lagi, Pak Seto kalau ngajar nggak pernah buat PowerPoint. Ya, kita belajar Alkitab, bukan belajar PowerPoint. Yang jawab apa adanya. Ada PowerPoint, ada Alkitab. Lalu orang akan konsentrasi kemana? Alkitabnya atau PowerPoint-nya? PowerPoint. Dan kemudian yang diingat PowerPoint yang belum tentu diingat bahkan. Tapi ketika kita membuka Alkitab, membacanya, memberi tanda, minimal ada tanda di Alkitab kita bahwa kita pernah membuka, membaca ayat perikop ini gitu. Ya, itu situasi Bapak Ibu yang nyatanya masih kita hadapi di dalam gereja Katolik. Saya tidak tahu sampai kapan, tapi ya saya yang bisa mengatakan saya akan tetap mengerjakannya sampai SK dari Tuhan turun nanti. Ya, baik sekarang Pak, ya. Pak, mohon bimbingan Pak. Itu saya kan pernah coba itu Pak, anak-anak OMK untuk bikin kelompok kitab suci di paroki. Cuman 4 kali Pak, habis itu bubar. Um, Omonnya bilang nggak mungkin, eranya sekarang udah beda. Pak Popo juga bilang nggak mungkin, Pung.
Cuma 4 kali, Pak. Bubar itu. Itu. Apa ada yang teknik-teknik khusus nggak, Pak? Gitu. Karena saya masih penasaran itu. Kalau anak SD, SMP, untuk diajak bertemu reguler, itu lebih bisa. Hmm. Tapi kalau sudah SMA ke atas, ya Sama. untuk bertemu reguler, itu sulit. Saya ya di rumah, dulu OMK mengeluh karena tidak ada pendamping, gitu ya. Sampai bertahun-tahun bilang nggak ada pendamping, maka nggak bisa berkumpul, nggak bisa buat kegiatan. Kirain kemudian ada saya, pendampingnya ada terus, malah mereka yang nggak mau datang. Kalah sama PUBG, kalah dengan game online. Tapi kemudian begini, saya kan mengatakan untuk anak-anak bisa dibuat reguler. Tapi kalau sudah SMA, kuliah, itu untuk reguler sulit, tetapi bukan reguler yang harusnya dilakukan, yang bisa dilakukan. Buat weekend, Sabtu Minggu, buat pertemuan, ya untuk di momen-momen tertentu, buat pertemuan, lalu kita belajar bagian Alkitab tertentu, kita belajar tokoh tertentu, itu bisa. Tapi kalau bertemu reguler itu akan sulit. Walaupun kalau mau bicara apa adanya, ya sebenarnya komunitas, apalagi di kota-kota ini, yang komunitas itu diperlukan sebagai benteng iman anak-anak muda. Kalau tidak punya komunitas, kalau tidak punya kelompok yang mempelajari iman, dia harus berpikir tentang imannya sendiri, bahkan tidak berpikir tentang imannya. Resikonya, ya banyak anak memang kehilangan iman. Kehilangan iman karena nggak percaya lagi kepada Tuhan, jadi agnotis, atau pindah ke gereja atau ke kepercayaan lain. Resiko yang mereka yang tanggung. Jadi kemudian, ya apa yang harus dilakukan? Kalau mau gampang ya urusanmu sendiri, oh, selamat apa enggak selamat urusanmu kok. Tapi Jangan tuh. kemudian nggak bisa begitu sikapnya. Maka kemudian saya memilih langkah ini tadi untuk mulai dari anak-anak itu. Kalau saya cerita, mungkin saya pernah ada di 2 keuskupan. Di satu keuskupan itu saya menghadapi 600 anak SMA. Keren kalau diomongkan kan ya. Di keuskupan yang lain lagi, kiriman dari setiap paroki. Satu gereja penuh dan saya harus bicara kepada mereka. Tapi bicara 1,5 jam kepada mereka, itu seolah-olah saya habis bicara 3 hari. Karena sangat melelahkan. Nah, kelompok-kelompok ini yang memang harus diperhatikan dan saya akan mengatakan membinanya, berkomunitasnya itu dari kecil. Kelompok yang ya ada di paroki, kelompok Domus Verbi, memang ya anak SD, SMP ya. Tapi anak-anak yang gede-gede, yang sudah SMA, yang udah kuliah, sewaktu-waktu diperlukan, mereka akan datang. Kadang-kadang mereka kangen mau ketemu. Nah, itu yang jadi penting. Rasa gembira, rasa senang karena pernah punya kelompok itu yang jadi penting. Jadi ya saya kan masih memegang yang sama. Dekati, perhatikan ketika mereka masih kecil. Saya tidak juga mengatakan itu akan beres, enggak juga. Untuk mengumpulkan anak-anak pun itu juga urusannya lain lagi. Mengumpul hari apa? Hari biasa, sekolah. Nanti hari Sabtu Minggu, hari keluarga. Walaupun sebenarnya ya, saya bukan curiga. Tapi yang dimaksud dengan hari keluarga itu ngapain? Apakah kalau anak itu ya diantar oleh orang tuanya ke gereja untuk belajar Alkitab, apakah itu bukan hari keluarga? Apalagi sekarang saya semakin curiga hari keluarga itu mau main handphone bersama-sama.
di dalam keluarga. Kalau hanya dalam 1 minggu kita belajar Alkitab itu hanya 2 jam, itu kan juga sebenarnya bukan hal yang berat, bukan hal yang sulit. Nah ya, nyatanya itu bisa dilakukan. Saya tidak bisa mengatakan di tempat ini, di tempat lain akan sama situasinya, enggak. Bisa jadi akan berbeda-beda. Hari Minggu yang lalu, hari Minggu ini waktu talk show, ini mungkin Bapak Uskup ya jarang-jarang lah ya bicara kepada anak kecil SD, SMP, jumlahnya hampir 200 orang. Tapi menurut saya situasi masih sangat terkendali karena pagi sebelum misa rosario, setelah rosario misa, setelah misa ada break untuk snack, terus baru talk show 2 jam, habis itu baru makan, habis makan main lagi. Tapi selama talk show itu masih terkendali situasinya. Nah, itu yang saya bisa cerita. Baik, Pak. Tapi saya belum menyerah, Pak. Ada pengurus OM, Pak. Saya dekatin lagi. Ya, Penasaran. Kalau nggak dimulai, nggak ada yang lain nggak peduli, Pak. ya, Mumpung saya. Terima kasih, Pak Seto. ya, boleh. Udah, kalau enggak kita lihat bagian akhir dari kitab Habakuk ya. Nah, untuk melihat Habakuk bab 3, kita perlu memperhatikan bab 1 dan bab 2. Bab 2 ayat 5 ya. Yang kita lihat sebelumnya itu. Orang Yehuda, umat Allah sudah berdosa. Habakuk mengingatkan mereka, enggak didengarkan. Habakuk minta tolong kepada Tuhan karena orang Yehuda sudah melakukan penganiayaan, penindasan, dan seterusnya. Tapi Tuhan sepertinya tidak buat apa-apa. Nah, menanggapi keluhan Habakuk itu, kemudian Tuhan mengatakan bahwa Dia mengirim orang-orang Kasdim. Orang Kasdim itu adalah bangsa yang mendirikan kerajaan Babel. Nah, kemudian pasukan Babel datang ke Yehuda, mengalahkan pasukan Yehuda, merebut negerinya, menawan orang-orangnya, menjarah harta bendanya. Sesudah itu, pasukan Babel membawa orang-orang Yehuda ke pembuangan ke tanah Babel. Habakuk mengeluh lagi. Kami memang jahat Tuhan, tapi Babel itu lebih jahat dari kami. Mengapa engkau menghukum kami yang jahat ini dengan menggunakan bangsa yang lebih jahat dari kami? Dan kemudian Tuhan mengatakan orang benar itu akan hidup oleh imannya. Orang benar itu akan hidup karena percayanya. Ya. Sedangkan orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Kemudian orang yang sombong dan khianat, ia tidak akan tetap ada. Tuhan nanti akan menghukum orang-orang Kasdim karena kesombongan mereka. Nah, kemudian begini apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk tentang hukuman Tuhan dengan menggunakan orang Babel, itu kan terjadi sungguh-sungguh di zaman pemerintahan Zedekia. Pasukan Babel datang mengalahkan Yehuda. Pasukan Yehuda tidak berkutik lagi. Negeri itu jatuh ke tangan Babel. Harta benda mereka dijarah dan mereka diangkut ke pembuangan dan kemudian tinggal sebagai orang buangan di Babel. Lalu Tuhan kan mengatakan di bab 1 ayat 11. Mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Kemudian di bab 2 ayat 8,
Karena engkau menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya. Karena Babel sudah menjarah banyak bangsa, menjarah suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang masih tertinggal, yang belum tidak bisa dikalahkan oleh Babel, akan gantian menjarah Babel. Mereka akan menyerbu Babel, mengalahkan Babel, dan menjarah kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Nah, apa yang dikatakan di bab 3 ayat 8 ini, kemudian dilihat oleh Nabi Habakuk di bab 3. Silahkan membuka Habakuk bab 3. Kita lihat ayat 2 dulu ya. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaanmu ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Ulang lagi. Telah kudengar kabar tentang Engkau. Pekerjaanmu ya Tuhan, ku takuti. Nah, pekerjaan yang mana, kabar yang mana yang sudah dilakukan tentang pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu, yang kita perlu ingat, orang Yehuda, umat Allah ada di Babel sebagai orang buangan. Dan mereka merindukan pembebasan. Nah, kita mundur ke zaman lampau, mencari pengalaman orang Israel berkaitan dengan pembebasan Israel dari penindasan. Ya, yang jelas pasti kita temukan itu adalah pengalaman pembebasan dari perbudakan di Mesir. Kalau dikatakan Habakuk mendengar kabar tentang engkau, mendengar kabar tentang pekerjaan Tuhan, maka yang dimaksudkan Habakuk tahu, dia belajar, dia mendengar tentang karya Tuhan ketika membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dan kemudian Habakuk mengatakan, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Itu sama dengan Habakuk mengatakan, Tuhan, umatmu sekarang ada di pembuangan. Lakukan lagi apa yang pernah kau lakukan kepada nenek moyang kami yang diperbudak di Mesir. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Kami tahu Tuhan, Engkau murka karena kesalahan, dosa, kejahatan kami. Tapi kami percaya Engkau mengasihi kami karena kami adalah umat-Mu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ayat-ayat sesudahnya itu isinya adalah penglihatan yang dialami oleh Habakuk berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Mulai dari ayat 3. Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Bapak Ibu, Paran dan Teman itu ada di selatan Israel. Ya, wilayah ini bisa dikatakan ya dekat-dekat atau mungkin agak jauh dari Sinai. Tetapi tempat ini menjadi sangat penting. Orang Israel dulu setelah dibebaskan dari Mesir, dibawa ke Sinai. Beribadah kepada Allah di Sinai. Dari arah inilah Tuhan akan datang. Datang dari selatan, nanti datang ke arah utara. Lanjut. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah selubung kekuatannya.
Bapak Ibu silahkan memperhatikan ada kata cahaya, terus ada sinar cahaya, terus ada kilauan. Ingat saja ketika orang Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, malam hari Tuhan membimbing mereka dengan hadir dalam tiang api. Nah, ketika Tuhan dari arah Teman dan Paran tadi, Tuhan akan datang dengan disertai oleh kilauan cahayanya. Jadi ketika Tuhan datang akan disertai dengan kilauan cahaya, dan kilauan ini akan sangat menyilaukan. Bumi menjadi terang benderang dan terangnya itu akan sampai ke langit, berkilau terang sekali. Nah, kemudian lihat ini Tuhan, kalau Tuhan datang ya bukan jalan kaki lah. Karena Tuhan akan bertindak sebagai pembebas. Nah, kemudian sekarang para raja itu kalau datang dia akan naik kereta kerajaan ya. Nah, naik kereta kencana, kereta emas gitu ya. Kemudian dia akan dikawal oleh pasukan khusus. Kemanapun dia pergi, apalagi dengan kendaraan angkut ini ya, kereta kencana ini, maka pasukan ini akan menyertai. Nah, ketika Tuhan datang nanti, akan ada pasukan yang mengawal. Tapi pasukannya nggak kelihatan. Pasukannya itu akan sangat berbahaya, walaupun tidak kelihatan. Lihat ayat 5. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Di depan Tuhan, itu penyakit sampar berjalan. Kemudian di belakang Tuhan, ini penyakit demam mengikuti. Ini pengawalnya sangat berbahaya. Berani dekat, kena penyakit. Nyerang dari depan, kena sampar. Nyerang dari belakang, demam. Nyerang dari samping, depan dan belakang akan menyerang. Nah, kemudian kita lihat ketika Tuhan datang dampaknya seperti apa. Lihat ke ayat 6. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya terkejut. Melompat bangsa-bangsa, ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kus yang tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Bapak Ibu amati gerak Tuhan. Lihat ayat 6 ya. Ia berdiri. Berarti sebelumnya duduk ya. Wajar kalau kemudian duduk karena raja naik kereta. Tuhan ketika datang juga duduk di kereta. Ia berdiri, kemudian ia melihat berkeliling. Kalau Bapak Ibu mau memperagakan, Bapak Ibu dari duduk di kursi kan, lalu berdiri. Setelah berdiri, melihat ke kanan, melihat ke kiri. Itu gerakan Tuhan di sini ya. Tapi hanya dengan gerakan seperti itu, lihat dampaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa terkejut dibuatnya. Hancur gunung-gunung pada yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Kemah orang-orang Kus yang tertekan, kain tenda tanah Midian menggetar. Ketika Tuhan berdiri dari posisi duduknya, maka bumi bergoyang. Bapak Ibu bayangkan Tuhannya besar sekali kalau begini kan. Kemudian ini belum berjalan loh ya.
hanya dari posisi duduk ke posisi berdiri. Buminya goyang. Lalu ketika Tuhan melihat sekeliling, lihat bangsa-bangsa dibuat melompat terkejut. Gunung-gunung hancur, bukit-bukit merendah, kemah-kemah bergetar. Tuhan cuma memandang sekeliling, dampaknya seperti itu. Lanjut. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan? Busurmu telah kau buka, kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar dan air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman, engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka, engkau menggasak bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu digambarkan seperti seorang kesatria. Sekarang, lihat ayat 8. Ayat 9. Ini ada busur, ya, busur panah. Kemudian lihat ke ayat 11. Ada cahaya anak-anak panah dan ada tombak yang berkilat. Jadi Tuhan digambarkan seperti seorang kesatria. Dia melemparkan tombaknya, kemudian juga memanah, menembakkan anak panah dengan busurnya. Itu yang dilakukan Tuhan. Apa dampaknya? Ayat 10. Belum ditembakkan ini anak panahnya ya. Melihat engkau gunung-gunung gemetar. Air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suara. Mereka belum diapa-apain. Yang sudah jadi korban dalam tanda kutip ayat 8. Tuhan sudah membuka busur, mengisi dengan anak panah, lalu menembakkan anak panah, lalu anak panah itu membelah bumi dan kemudian belahannya itu menjadi sungai-sungai. Nah ini kalau nggak baca teks ini nggak akan kebayangkan. Sungai itu terbentuk karena Tuhan memanah. Maka ketika mengetahui hal itu, ya gunung-gunung gemetar. Ya, kalau sampai aku dipanah apa yang akan terjadi? Samudra raya pergi, nggak mau dekat-dekat. Takut Tuhan memanah dia. Dan nggak membayangkan apa yang akan terjadi ketika samudra dipanah oleh Tuhan. Kemudian, lihat, ketika memandang anak-anak panah yang melayang laju dari busur panahnya, ketika melihat Tuhan melemparkan tombak dan mata tombaknya itu berkilau, lihat ayat 11. Matahari dan bulan berhenti di tempat kediamannya. Matahari nggak mau gerak, takut untuk bergerak. Bulan juga takut untuk bergerak. Matahari dan bulan hanya diam saja. Nah sekarang, dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Bapak Ibu, silahkan mengingat Allah, gampangnya ya, dari Gunung Sinai, umatnya ada di Babel. Dan ketika Tuhan datang dari arah Sinai tadi, lihat kedatangannya dahsyat, perhatikan kilauan cahayanya. Perhatikan juga busur anak panah dan tombak Tuhan. Dahsyat sekali. Kekuatannya jauh melampaui kekuatan alam. Nah, kemudian Tuhan melakukan semua ini, lihat,
dalam kegeraman. Kemudian lihat di ayat 8, ini Nabi yang bicara tentang Tuhan yang murka. Nabi nanya, Tuhan, apakah engkau sedang murka terhadap sungai atau murka terhadap laut? Tapi ternyata Tuhan melakukan yang seperti itu semua bukan karena marah. Tuhan adalah yang menciptakan alam semesta, yang membuat bumi dan langit, yang membuat laut juga. Tuhan berkuasa atas semuanya itu. Gambaran yang baru saja kita lihat ini menunjukkan kekuasaan Tuhan atas langit, perhatikan matahari bulan. Kemudian terhadap bumi, perhatikan bukit, gunung, sungai. Juga terhadap laut, perhatikan kata laut, kata samudra yang muncul di situ. Semua ada di bawah kekuasaan Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Kuasa tadi sedang melangkah berjalan melintasi bumi. Ya, kemudian ayat 13. Ini Habakuk mengerti sekarang. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Oh, ternyata Tuhan datang dari Teman, dari gurun Paran tadi, itu untuk menyelamatkan umatnya yang ada di pembuangan Babel. Di ayat 13, warga kerajaan Yehuda, umat Allah, itu disebut dengan umatmu. Bukan hanya itu, mereka juga disebut sebagai orang yang kau urapi. Ini bukan Mesias yang dimaksudkan ya, bukan Raja Mesias. Tapi yang dimaksudkan adalah umat Allah. Nah, ternyata Tuhan datang dengan kekuasaan, dengan keagungannya itu untuk menyelamatkan umat. Ingat, Tuhan tadi sudah mengatakan Babel menyombongkan kekuatannya, mendewakan kekuatannya. Dan kemudian Babel sudah mengalahkan banyak bangsa, menjarah negeri mereka. Dan karena sikap yang seperti itu, Tuhan mengatakan bangsa yang masih selamat akan menjarahkan. Dan sekarang yang kita lihat, Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya dari pembuangan Babel ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya? Ayat 13 ya. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang fasik. Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyirakkan aku dengan sorak-sorai seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ini gambarannya Tuhan seperti superhero ya, yang melakukan operasi penyelamatan. Yang dilakukan Tuhan, lihat 13. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang fasik, kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Ini Tuhan melakukan ini bongkar rumah gitu ya. Atapnya diremukkan bagian atasnya. Kemudian ya tembok, dinding semuanya dihancurkan, bahkan dasarnya pun dibongkar, pondasinya lo dibongkar. Nah, ini rumah siapa? Mengingatnya sederhana saja, ya ini rumah Babel. Babel digambarkan seperti orang jahat yang punya rumah. Dan pertama-tama yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umatnya adalah membongkar, menghancurkan rumah orang Babel.
Sesudah itu, lihat. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya. Jadi Tuhan itu seperti mengajak duel gitu kan ya. Duel dengan pisau. Biasanya kita dengar begitu. Tapi ini duelnya dengan anak panah. Tuhan menghadapi kepala laskar dan kemudian perang, duel dengan kepala laskar itu. Jadi kemudian Tuhan berhasil merebut anak panah yang ada di busur atau di tangan kepala laskar, lalu menggunakannya untuk menusuk kepala laskar itu. Nah, kemudian kenapa yang dicari itu kepala laskar? Dan mengapa dia yang pertama-tama dibunuh? Lihat, kepala laskar itu dulu ngamuk untuk menyirakkan umat Allah dengan sorak-sorai. Ya. Kepala laskar yang bertanggung jawab atas kehancuran kerajaan Yehuda, yang membuat orang-orang Yehuda mengalami kesulitan, membuang mereka, menyerahkan orang Yehuda ke banyak bangsa, berarti mengirim kelompok orang ke negeri A sebagai persembahan, tapi ini Buddha. Menjual sebagian tawanan, lalu akan dijual sampai ke luar negeri. Umat Allah terserak. Dan ketika menyerahkan umat Allah ini, kepala laskar tadi senang, bersorak-sorai. Nah, Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya yang ada di Babel. Nah, kemudian begini, Tuhan melakukan lagi apa yang pernah dilakukannya di Mesir. Di Mesir Tuhan membuat orang-orang Mesir, pasukannya, ahli sihirnya tidak berdaya. Mereka tidak berdaya menghadapi kedahsyatan Tuhan yang sanggup membelah air laut Tebel, yang berkuasa juga untuk mengembalikan airnya ke tempat. Nah, kemudian sekarang kita lihat ke ayat 6. Bagaimana reaksi Habakuk ketika menyaksikan kedahsyatan karya Tuhan itu. Sekarang ayat 15. 16 saja. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Jadi, Bapak Ibu, lihat ya, reaksi Habakuk ketika melihat penglihatan itu. Hatinya gemetar, bibirnya menggigil, dan kemudian ini tulang-tulangnya lemas sekali. Tetapi kemudian di akhir kalimat dikatakan, aku gemetar di tempat aku berdiri. Nah, Bapak Ibu, ini kok beda? Harusnya kan senang. Harusnya kan bersorak-sorai. Ini ya, apalagi begini Bapak Ibu. Kalau orang nggak waspada, kalau orang nggak hati-hati, bisa terjadi. Orang merasa gembira sekali ketika Tuhan nurut sama dia. Itu bahasa sinisnya. Orang bisa sangat bergembira ketika Tuhan mengabulkan permohonan. Ya, tapi kemudian Bapak Ibu tidak semua pernah mengalami ini. Tapi Bapak Ibu pernah nggak merasa berhadapan dengan Tuhan dan kemudian justru merasa tidak berdaya apa? Atau kalau yang lebih sederhana, ini Bapak Ibu silahkan mengingat mukjizat yang Bapak Ibu pernah alami. Mukjizat yang pernah Bapak Ibu alami. Yang Bapak Ibu nggak berani, nggak bisa ceritakan kepada orang lain.
Tapi ketika berhadapan dengan Tuhan yang hadir dan membuat mukjizat itu, mata terbelalak, pikiran tidak menyangka, dan kemudian dalam hati muncul rasa khawatir, rasa takut, rasa gemetar, rasa kecil di hadapan Tuhan. Itu yang bisa terjadi. Reaksi Habakuk ketika melihat penglihatan, dia gemetar, merasa bahwa yang dilakukan Tuhan itu begitu dahsyat. Belum selesai, masih ayat 16. Namun dengan tenang aku menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Habakuk mengatakan, dengan tenang, aku menantikan kesusahan yang akan dialami oleh bangsa yang menyerang kami. Yang dilihat oleh Habakuk adalah Tuhan yang datang dengan kedahsyatannya untuk membebaskan umatnya yang ada di Babel. Kalau Tuhan sudah sampai datang ke Babel dan melakukan tindakan penyelamatan ini, maka lihat, Babel akan kalah, Babel akan hancur, sementara orang Yehuda, umat Allah, akan kembali ke negerinya. Suatu hal yang bisa dikatakan menurut Habakuk pasti akan terjadi. Tetapi kemudian tidak dikatakan kapan dan seterusnya. Karena merasa bahwa dia mendapatkan kepastian itu akan terjadi, Habakuk mengatakan, aku menantikannya dengan tenang. Loh, bagaimana mungkin seorang nabi dengan tenang menantikan Tuhan melakukan pembalasan? Nah, Bapak Ibu, silahkan kembali dulu ya ke bab 2 ayat 8. Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau. Babel sudah menjarah banyak bangsa. Tuhan yang kuasa bertindak adil. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk mewujudkan keadilannya? Ya, ingat keadilan, ada yang punya keadilan itu ada yang bersikap vindikatif, artinya membalas. Orang yang sudah melakukan kejahatan terhadap sesamanya harus terima hukuman. Dan hukumannya setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Kalau kemudian orang menyaksikan, melihat Tuhan menghukum, seringkali yang tampak itu adalah Tuhan menghukumnya. Tapi tidak ada Tuhan menghukum tanpa ada kesalahan. Karena yang menjadi dasar penghukuman itu adalah kesalahan yang sudah dilakukan. Yang digunakan sebagai timbangan untuk menjatuhkan hukuman, itu adalah kejahatan yang sudah dilakukan. Tidak bisa kita mengatakan orang yang menghukum itu kejam. Bapak Ibu pernah menghukum anak-anak? Kejam sekali. Nggak pernah katakan begitu. Kalau anak nggak melakukan kesalahan, lalu dihukumnya, terima hukuman yang berat, jelas itu tidak adil. Tapi kalau orang melakukan kejahatan dan dia dihukum karena kejahatannya, ya itu adil. Kalau dikatakan Tuhan itu adil dalam hal ini, itu artinya satu, keadilan vindikatif. Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan balasan kepada Babel setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Sudah berdosa karena menjarah banyak bangsa, maka hukumannya adalah dia akan dijarah oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian yang kedua,
orang Yehuda itu tidak berdaya di hadapan orang Babel. Tidak bisa memberikan perlawanan dan mereka bahkan tidak punya harapan untuk bisa kembali ke negerinya. Terhadap bangsa Israel, kita melihat Tuhan menunjukkan keadilannya. Keadilannya itu bisa disebut justitia protectiva. Allah yang Maha Kuasa itu melindungi umatnya, bangsa Israel, orang Yehuda yang sudah dikalahkan oleh Babel. Tuhan memberikan perlindungan. Dan kedahsyatan kekuatan Tuhan tadi memberikan jaminan untuk keduanya. Babel yang sudah melakukan banyak kejahatan pasti akan dihukum Tuhan. Dan karena Tuhan memperhatikan orang-orang yang lemah, pasti Tuhan akan membebaskan orang Yehuda dari tanah pembuangan dan membawa mereka kembali ke negeri mereka. Ini keadilan yang tampak di dalam perikop ini. Kemudian, lihat ke ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing-kambing terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 17, pohon ara, pohon zaitun, ladang, kambing domba, lembu sapi, ini kan ya tanaman, binatang yang sangat berharga untuk orang Israel. Kalau sekarang tanda kemakmuran dari satu keluarga, satu orang itu ya, itu kelihatan di mana? Kelihatan di apanya? Tidak selalu bicara tentang makanan ya, karena banyak orang-orang yang memang kaya, duitnya banyak gitu ya, itu malah makan kulit semangka. Malah pada makan kulit apa lagi? Manggis. Enggak mau manggisnya, enggak mau semangkanya, mau kulitnya saja. Kalau dulu Bapak Ibu masih kecil, ya, kalau ada anak yang makan semangka sampai putih-putihnya saja dimakan, itu tanda ini anak ini pasti nggak pernah makan semangka. Tapi kalau sekarang ada orang makan ini yang putih-putih di semangka, orang nggak akan mengatakan orang itu orang susah, orang akan mengatakan itu orang sakit. Ya, kalau orang menyaksikan dulu orang makan kulit manggis akan dibilang orang aneh ini. Kulit manggis itu hampir tidak, siapa mau nelan kulit manggis? Dan kalau dulu ada orang yang makan kulit manggis akan dibilang orang aneh. Sekarang kulit manggis dimakan cuma bentuknya aja. Sudah bukan kulit manggis, sudah bentuk kapsul gitu. Makanan tidak akan menjadikan orang tampak kaya gitu ya. Tampak kuat. Tapi Bapak Ibu perhatikan, kalau orang makmur zaman sekarang akan ditanya, atau yang akan menjadi ukuran seringkali, sudah pesiar kemana saja. Kalau Bapak Ibu cerita, saya habis pulang rekreasi. Rekreasi di mana? Ragunan gitu. Orang Jakarta Selatan banyak yang belum pernah ke Ragunan loh ya. Tapi kalau ada orang pergi ke Ragunan, nggak akan dianggap sebagai orang yang ini makmur karena rekreasi di Ragunan. Apalagi ke Taman Mini. Kalau sudah rekreasi ke Bali, nah udah mulai naik. Jadi kemudian lain lagi,
Sudah rekreasi kemana lagi yang dianggap sebagai orang berada, orang yang makmur. Sudah sering mondar-mandir ke Amerika, sudah pergi ke Korea rekreasinya, sudah main salju di Eropa. Ada lagi yang sudah main salju di Mount Everest gitu ya. Oh, itu paling kaya itu pasti. Nah, dulu Bapak Ibu nggak ada tentang rekreasi itu. Kemakmuran seseorang akan tampak dalam stok makanan yang dipunyai dan pakaian yang mereka kenakan. Yang Bapak Ibu temukan di ayat 17 itu adalah bahan makanan. Ya. Kemudian ada juga, ini pakaian, ada nggak pakaian? Kalau itu kambing, dombanya itu wool ya pakaian. Tapi nggak disebut tentang pakaian. Nah, hal-hal yang membuat orang bisa tenang di zaman itu adalah ketika mereka memiliki bahan makanan yang cukup, entah gandumnya, entah minyak, buah, daging, nggak ada sayur. Kalau semuanya itu ada, orang akan merasa tenang. Bapak Ibu silakan mengingat perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh itu. Yang ladangnya menghasilkan gandum yang melimpah sehingga dia harus merenovasi, membuat gudang atau lumbung gandum yang besar untuk menampung semua panennya yang bisa dimakan untuk bertahun-tahun. Wah, itu zaman yang bisa dikatakan penuh ketenangan kalau begitu. Situasinya seperti itu yang dipikirkan. Itu yang menjadi sumber kegembiraan. Kalau sekarang sebenarnya lebih sederhana saja ya. Kalau sudah melewati kecukupan untuk soal tempat tinggal, tentang kendaraan, itu yang bisa memberi ketenangan itu kan apa? Deposito atau saldo itu kan ya. Kalau saldonya itu kayak nggak kurang terus itu jumlahnya itu sudah luar biasa, orang akan tenang. Begitu atau enggak? Karena saya termasuk yang sering nggak tenang soalnya. Nggak bingung kita dengan stok makanan kan? Nggak ada yang bingung. Wah, ini kalau Indomie di rumah itu sudah melimpah, saya udah tenang. Nggak akan ada yang ngomong begitu. Tapi kalau ini deposito untuk jangka waktu tertentu, kemudian yang bisa dana yang ada itu diambil seberapapun kayak nggak berkurang, itu akan memberikan ketenangan. Dan Habakuk mengatakan, kalaupun saya tidak punya makanan, entah gandum, daging, susu, buat saya nggak masalah. Itu akan kalah semua kalau dibandingkan dengan Tuhan yang menyelamatkan dia. Merasakan bagaimana Tuhan menyelamatkan dia, itu jauh lebih mahal daripada semua bahan makanan yang dia miliki. Jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang dia miliki. Ya, kesadaran bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan. Kehadiran Tuhan yang menunjukkan keadilannya itu jauh lebih menggembirakan dari semua yang bisa dimiliki oleh manusia berkaitan dengan makanan dan harta bendanya. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat berkaitan dengan Habakuk bab 3. Kalau ada yang perlu ditanyakan lebih dulu, silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, silakan. Mas Seto, kalau dalam bab 3 ini Habakuk sebetulnya menyampaikannya itu kepada orang Yehuda atau
dia itu menulisnya dalam bentuk mazmur gitu, yang kemudian dibacakan oleh pengikutnya atau dia sendiri gitu. Nah, kalau melihat apa yang tertulis di dalam teks, yaitu yang seperti yang kedua yang Bapak sampaikan. Kenapa disebut doa? Di ayat 1 sudah disebut doa. Kenapa disebut Mazmur? Karena di bagian akhir, dalam tanda kurung itu ada untuk pemimpin biduan, kemudian ada nih dengan permainan kecapi. Nah, kemudian ini begini kalau melihat teksnya ya, dua kemungkinan bisa terjadi sebenarnya. Yang pertama itu Nabi Habakuk mendapatkan penglihatan, lalu menuliskannya, lalu menyampaikannya. Kemungkinan yang kedua, Nabi Habakuk melihat, berdoa, mendapatkan penglihatan, lalu diceritakan, tapi berceritanya dalam rupa puisi, kemudian setelah itu baru ditulis. Tapi saya tidak tahu lalu bedanya apa kalau begitu. Itu saya tanya karena kemungkinan apa yang dia tulis pada saat itu, apa kalau nggak disampaikan kepada orang Yehuda kan mereka nggak ada yang tahu, Pak. Mereka yang tahu adalah berikutnya, generasi berikutnya, bahwa sebetulnya mereka pernah diperingatkan gitu. Ya, hampir semua nabi nggak ada yang menulis atau mendengar firman Tuhan hanya untuk dirinya sendiri. Pada prinsipnya seorang nabi menyampaikan pesan Allah. Kalau menyampaikan pesan Allah, dia tidak dalam rangka mendokumentasi pesan Allah lalu menyimpannya dan berharap orang lain menemukan. Itu artinya ya, apa yang disampaikan, apa yang tertulis di sini awalnya disampaikan oleh Nabi. Perkara ditulis duluan atau belakangan itu bukan soal yang jadi hal yang sangat penting. Tapi menjadi penting karena firman Tuhan ini disampaikan kepada umat sehingga umat memahami. Nah, begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada yang lain silahkan kalau ada. Baik, kalau nggak ada, Bapak Ibu, saya sampaikan dua hal yang kita bisa pelajari dari doa Nabi Habakuk ini ya. Yang pertama, ini umat Allah mengalami penderitaan karena diserbu pasukan Babel. Allah yang Maha Kuasa tidak tinggal diam melihat penderitaan yang mereka alami. Ia akan datang sebagai panglima yang mengerahkan pasukan untuk menghukum kerajaan yang telah menyusahkan umatnya dan untuk menyelamatkan mereka. Nabi Habakuk bersukacita melihat karya Allah itu. Kemudian yang kedua, ketika Allah menunjukkan keadilan, orang yang percaya kepadanya akan bersukacita. Bukan karena melihat orang-orang yang menyakitinya dihukum oleh Allah dan mengalami penderitaan. Sebaliknya, ia bersukacita karena menyadari bahwa dengan berlaku adil kepada semua manusia, Allah membuat manusia dapat menjalani kehidupan dengan tentram. Lebih lanjut yang dimaksudkan begini. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu membayangkan semua orang melakukan apapun yang diinginkan terhadap sesama, apapun yang diinginkan, nggak ngomong baik atau buruk. Maka orang akan bisa was-was setiap saat. Orang akan was-was setiap saat. Karena orang-orang yang tahu saya, orang-orang yang dekat dengan saya, orang-orang yang di sekitar saya, itu akan melakukan apapun terhadap saya, menjarah, membunuh, dan seterusnya. Tapi karena percaya bahwa Tuhan berlaku adil, orang berpikir sebelum bertindak. Kalau saya melakukan ini, kejahatan terhadap sesama, maka pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung.
Orang tidak bisa kemudian melakukan kejahatan terhadap sesama sesuai keinginannya, lalu habis itu diam saja dan tidak menanggung konsekuensi, bahkan bisa melakukan kejahatan yang berikut-berikutnya. Nah, keadilan Tuhan memberikan jaminan orang akan hidup ya dengan tenang. Orang akan hati-hati bertindak. Karena setiap melakukan kesalahan, kejahatan terhadap sesama, ia harus siap untuk menanggung konsekuensi dari kejahatan yang sudah dilakukannya. Ini sekaligus menjadi peringatan supaya orang tidak berlaku jahat kepada orang lain. Kalau sampai berlaku jahat kepada orang lain, maka harus siap juga menanggung konsekuensi dari kejahatan yang sudah dilakukannya. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan lebih lanjut? Senang nggak punya Allah yang berlaku adilnya? Ini senangnya karena ini. Bapak Ibu boleh periksa kalau di buku ketemu penjelasan yang begini apa enggak. Pak Seto, saya ini Pak, kalau kita berpikir Allah adil itu Pak, itu kan berarti secara manusiawi nih Pak ya, kitanya ini membandingkan apa yang kita terima dari Allah itu dengan yang diterima oleh orang lain. Jadi misalnya orang lain tuh diberi talenta 100, kok saya cuman 50 misalnya gitu ya. Nah, terus dikasih 100 juga. Jadi terus sukacita gitu. Jadi kayak kitanya ini nggak bersyukur gitu. Jadi, pengennya seperti yang lain gitu. Jadi apa ya? Ada rasa nggak bersyukur kelihatannya gitu Pak, atau gimana nih? Itu benar, tapi bukan dalam perikop ini kan Pak ya. Iya ya, di kehidupan kita ya. Nah, keadilan yang Bapak maksudkan itu lebih keadilan distributif. Pertama, keadilan distributif itu artinya membagi dan menerima sama rata. Yes. Kemudian yang kedua, membagi sesuai dengan keperluan. Nanti akan ketemu yang berikutnya. Membagi sesuai dengan kesanggupan. Nah, orang tidak bisa menerima Tuhan memberikan ini kepada temannya. Orang tidak bisa menerima kenapa Tuhan memberikan yang itu kepada saudaranya. Lalu, kalau orang dalam keadaan seperti itu, dia akan memperhatikan orang lain terus. Seolah-olah Tuhan memberikan ini kepada temannya. Seolah Tuhan memberikan ini kepada saudaranya. Tuhan sudah memberikan apa kepada dirinya pun malah tidak dilihat. Orang bisa berlaku seperti itu. Begini, Bapak Ibu, ketika berbicara tentang yang seperti ini, resiko kalau tidak memahami ya bisa jadi iri hati tadi. Tetapi kemudian kalau Bapak sudah terlanjur pakai kata talenta kan itu menurut kesanggupan. Dan Tuhan yang tahu kesanggupan yang kita miliki. Nah, kemudian begini, gimana caranya supaya tidak iri? Itu yang jadi jauh lebih penting. Begini, Bapak Ibu, ada prinsip yang selama ini terus saya pegang ketika belajar sama anak-anak ini. Saya tidak pernah mengatain satu kali pun terhadap satu anak pun kata satu bodoh, dua nakal. Kata nakal saja nggak pernah saya ucapkan. Kemudian hal lain yang sering kali saya ucapkan itu adalah bisa jadi kamu secara intelektual kurang pintar dibandingkan temanmu. Namanya anak sekolah kan seringkali jadi yang dijadikan ukuran kan sekolah.
Tapi pintar di sekolah itu nggak cukup. Orang harus pintar di hidup. Nggak pintar di sekolah nggak apa-apa. Tapi kalau sampai males belajar, lalu sampai nggak naik berkali-kali karena males, nah itu nggak pintar di hidup, nggak pintar di sekolah. Tapi pintar di hidup jauh lebih penting. Sehingga dengan mengatakan yang seperti ini, Bapak Ibu, yang saya harapkan tentu saja kalau ada temanmu lebih pandai dari kamu, kamu nggak usah bingung, kamu nggak usah iri. Tuhan pasti memberikan kamu kepandaian, tapi bisa jadi bukan kepandaian karena nilai yang baik di sekolah. Karena kepandaian di sekolah hanya dihitung berdasarkan nilai, dan nilai pun terbatas. Anak-anak yang pinter, lancar, yang buat pantun, nggak pernah dianggap pinter di sekolah. Anak-anak yang pandai sekali membuat syair, nggak akan dianggap orang pandai di sekolah. Yang dianggap pandai hanya yang pinter matematika, fisika, kimia, gitu kan. Tapi dalam kehidupan, ada jauh lebih banyak kepandaian yang dimiliki oleh seseorang. Nah, Bapak Ibu, melihat luasnya kehidupan, itu juga menolong kita untuk tidak iri, tidak kemudian jadi minder, tapi melihat, ya, apa yang yang diberikan Tuhan. Bisa jadi saya belum paham, tapi suatu saat saya akan paham kenapa Tuhan memberikan ini dan itu kepada saya. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, ya saya serahkan ke Pak Narto, Pak. Baik, baik Pak Seto. Terima kasih banyak nih, Pak. Pengajarannya dari bahan BKSN yang kita dalami dalam tahun 2024 ini ya. Dari kitab Nahum dan Habakuk yang memang jarang sekali dari saudara-saudara kita membuka kitab ini. Memang dalam pertemuan-pertemuan yang kami lakukan juga kalau ditanya pernah buka kitab ini enggak? Belum pernah pasti jawabannya. Jadi memang ini baru buat mereka dan kebetulan juga isinya juga singkat dan memang agak sulit dipahami gitu ya. Baik, mungkin dalam 4 kali pertemuan kita dengan Pak Seto, kita jadi terbuka apa yang dimaksud oleh Nabi Nahum dan Nabi Habakuk ya. Bagaimana kita melihat percaya kepada Allah bahwa berlaku benar itu berdasarkan iman kepada Allah ya, supaya tidak mendapat hukuman dan bisa berlaku adil dalam menghadapi kehidupan kita ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berganti topik minggu depan. Kita akan bahas lagi dengan Pak Seto nanti apa yang akan disampaikan. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan, kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, makasih. Puji syukur dan terima kasih malam ini kami sudah menyelesaikan bersama Pak Seto 4 pertemuan yang dicicil, pertemuan demi pertemuan. Puji Tuhan dan terima kasih Bapak. Kami mendapatkan pesan-pesan yang berguna bagi kami walaupun di lingkungan kami tidak semua umat mampu memahami. Tapi kami yakin dan percaya semua akan dimulai dari diri kami yang sudah dibimbing Pak Seto
untuk dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka kami mohon berkati Pak Seto, berkati kami semua, berkati KPKSN ini agar tetap berlangsung terus untuk memberikan pemahaman iman yang lebih dalam lagi bagi kami yang rindu akan firman-Mu. Berikanlah kami Bapa kesabaran dan hati yang terbuka untuk terus mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu lewat materi-materi yang diwakilkan Pak Seto berdasarkan kitab suci. Berkati juga keluarga besar kami, Bapa, saudara-saudara kami, dan semua ini kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Putra yang Tunggal Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Terima kasih, Pak Pak Terima kasih, Seto. Pak Seto. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Santo. Terima kasih, Pak Seto. Selamat malam.